Ya, kita kembali lagi di Jelang Beduk hanya di TVRI. Semakin seru obrolan kita dan ini meningkat ke pembahasan berikutnya mengenai kayak menjenguk orang sakit, kayak kemudian takziah, itu kan juga menjadi bagian silaturahim, bahkan ada penjelasan tersendiri mengenai itu ya. Jadi ada dijelaskan kalau dalam Islam bahwa ada beberapa kewajiban kita atas saudara kita muslim yang lainnya. Yang pertama mulai dari kita menjawab bersin. Itu juga kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain. Kalau deket gini kan hosing langsung dijawab. Kalau kita denger kan tetangga rumah dempetan nih. Kita dengar, tapi dia di rumah sebelahnya, kita juga wajib menjawab mungkin ya. Sebetulnya kalau yang berhadapan terdengar nggak apa-apa, tapi biasanya kan refleks kita ya. Kalau dengar orang bersin kita langsung menjawab bersinnya itu ya kan. Jadi dari mulai menjawab bersin, kemudian menziarahi atau menjenguk ketika dia sakit. Nah itu juga merupakan kewajiban muslim kepada muslim yang lainnya. Kemudian ketika meninggal, mentakziah atau menyelenggarakan jenazahnya. Ya. Kemudian memenuhi undangannya apabila kita tidak ada uzur lain yang kita bisa datang kepada undangan tersebut. Nah ini termasuk dalam kewajiban seorang muslim kepada muslim yang itu sebetulnya juga adalah dalam rangka mempererat tali silaturahim kita. Ustazah, benar nggak sih kalau ada orang yang datang ke rumah kita bersilaturahim dengan niat yang baik, ketika dia keluar maka dia juga membawa keluar dosa-dosa yang ada dalam rumah itu? Jadi artinya silaturahim itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa di antara orang yang bersilaturahim itu selama apa yang dilakukan, apa yang kemudian ada ketika mereka bersilaturahim itu semua tidak ada yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tamu itu keluar, dia datang membawa keberkahan, dia keluar juga akan membawa segala dosa-dosa orang yang dikunjunginya itu. Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, ibu-ibu bukan hanya tepuk tangan, bukan hanya manggut-manggut, kita beri kesempatan untuk bertanya. Nah, siapa dulu? Diperkenalkan namanya, dari mana? Nama saya Ibu Nur Halimah dari Majelis Taklim Al-Hidayah Cukanggalih, Curug Tangerang, Banten. Ibu Ustazah, saya ingin bertanya, apakah menjalin silaturahim wajib berjabat tangan? Sedangkan keluarga saya banyak di luar kota. Yang saya tanyakan lagi, apakah melalui WA itu sah tari silaturahminya? Cuma itu yang bisa saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus dan sesuai di zaman sekarang. Apakah bertemu itu wajib jabat tangan? Masalahnya kan sekarang karena ada virus-virus itu Bu ya. Kita sekarang cuci tangan dulu. Jabat tangannya kadang pakai kaki sekarang itu ya. Harus cuci tangan, bahkan ada kita ke nikahan dipakein hand sanitizer seperti itu. Nah itu gimana? Apakah wajib nih jaga tangan? Jadi kadang-kadang silaturahim kita itu jangan dipersempit adalah ketika dengan bertemu berjabat tangan itu baru silaturahim. Ya, artinya yang namanya silaturahim itu adalah kita menjaga selalu, ya kan, menjaga tali kekeluargaan kita, ukhuwah kita dengan orang lain itu jangan sampai terputus. Nah, memang kalau dulu mungkin kita belum ada yang merantau terlalu jauh, ya enggak, lingkungan kita masih di sekitar itu saja. Jadi kita gampang untuk datang mendatangi kan begitu. Adapun yang dikatakan berjabat tangan memang ada hadisnya bahwa ketika seseorang bertemu dengan orang lain kemudian mereka berjabat tangan dengan ikhlas, maka gugurlah dosa-dosa di antara mereka, kan begitu. Nah, tapi sekarang ketika kita sudah mungkin perkawinan sudah antar daerah, udah antar pulau, udah antar provinsi, kemudian tinggalnya sudah berjauhan. Ketika kita bersilaturahim, apakah kita perlu datang dan kemudian berjabat tangan baru sah itu dinamakan silaturahim? Artinya bisa kita manfaatkan teknologi yang ada pada saat ini. Yang salah adalah apabila teknologi ini kita salah gunakan. Artinya begini, sebenarnya kita bisa datang, ya enggak? Mungkin saudara kita itu udah sakit, mungkin dia pindah rumah, mungkin dia ada sesuatu musibah yang ditimpa, kita bisa datang sebetulnya, dan itu juga termasuk salah satu kewajiban muslim dengan muslim yang lainnya. Tapi karena kita pikir ngapain sih capek-capek, macet, ya enggak, bensin banyak keluar, udahlah pakai WA aja deh yang gampang aja sekarang. Nah itu kita suka menggampangkan karena teknologi yang semakin modern ini yang kemudian menjembatani kita untuk itu. Padahal kita bisa datang sebetulnya. Nah yang lebih afdol adalah yang
yang betul-betul datang, kemudian melihat ada kejadian apa dan lain sebagainya, berbanding dengan kita hanya menggunakan teknologi. Tapi itu tidak mesti. Kalau memang ada uzur-uzur yang kemudian menghalangi kita untuk melakukan itu, Iya. maka kita boleh menggunakan teknologi yang semakin modern ini. Tadi intinya Masya semua Allah. adalah innama a'malu Binniyat, binniyat kita ya. Ya. Nah, baik penjelasan yang sangat luar biasa. Sekarang mungkin ada yang mau nanya lagi dari ibu-ibu. Kami persilakan. Perkenalkan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ristin dari Majelis Taklim Al-Hidayah Cukanggali, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Ya. Saya mau bertanya Ibu Ustazah mengenai silaturahmi. Ya. Setelah sekian tahun, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun tidak berkunjung ke rumah saudara, apakah itu sudah dinamakan memutuskan tali silaturahim? Sedangkan dalam hati saya itu ada ingin berkunjung, tapi beberapa kali saya berkunjung, tanggapan mereka itu seolah-olah saya itu, maaf ya, saya orang kecil, saya orang kampung. Jadi mau ngapain ke sini kan gitu. Kan itu pertanyaan bagi saya itu sudah menyakitkan hati saya. Sehingga saya sudah mungkin ada 20 tahun lebih saya tidak berkunjung itu ke rumah paman saya. Tapi paman saya sudah tidak ada, yang ada hanya anak-anaknya. Setelah saya berkunjung, anaknya begitu tanggapannya kepada saya, jadi saya apa, minder mungkin, iya, saya udah merasa saya orang kecil, jadi saya mungkin udah nggak dianggap saudara lagi sama dia. Apakah itu yang sudah dinamakan memutuskan tali silaturahmi? Luar Mungkin biasa. begitu. Terima kasih, Wassalamualaikum Ibu. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pertanyaan yang banyak orang mengalaminya. Kadang kita datang, tapi tanggapan tuan rumah seakan-akan mau pinjam duit nih kayaknya. Nah, kadang gitu Bu. Ya. Nih. Nah, itulah karena mungkin pergeseran yang terjadi itu tadi ya, karena kita tidak dibiasakan lagi dengan kunjung mengunjungi itu, sehingga dulu mungkin kecil-kecil masih, tapi kemudian setelah pergeseran nilai yang terjadi di masyarakat, kita tidak lagi mengunjung-mengunjungi, sehingga ketika kemudian yang tuanya sudah tidak ada dilanjutkan oleh anaknya, selalu ada rasa kecurigaan bagi mereka, ngapain sih datang? Karena memang kebiasaan silaturahmi itu sudah tidak lagi dibiasakan karena orang tua yang sudah tidak ada. Jadi bagi kita, mungkin bagi kita yang sudah pernah melakukan itu, kemudian kita niat ikhlas untuk bersilaturahim, tapi kemudian tanggapan dari yang menerima tidak sebaik apa yang kita harapkan, maka insya Allah pahala silaturahim kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya kalaupun berikutnya kita tidak datang atau apapun, Allah sudah tahu niat yang ada di hati kita. Gitu. Luar biasa. Masih akan ada penjelasan lagi mengenai hal tersebut. Pemirsa jangan kemana-mana sambil menyiapkan hidangan berbuka puasa. Nanti kita akan kembali tetap di Jelang Beduk hanya di TVRI.